Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Hidayat Nur Prasetyo. Kali ini kakak akan menerangkan materi tentang hukum pewarisan sifat. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama yaitu menentukan hasil persilangan monohibrid dan dihibrid melalui diagram sesuai hukum pewarisan sifat. Lalu yang kedua ada menerapkan hukum Mendel pada pewarisan sifat makhluk hidup. Yang ketiga mengidentifikasi pewarisan sifat yang ada pada manusia. Dan yang terakhir mengidentifikasi karakteristik anggota keluarga untuk menemukan hukum pewarisan sifat. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama dapat menentukan hasil persilangan monohibrid dan dihibrid melalui diagram sesuai hukum pewarisan sifat. Yang kedua yaitu dapat menerapkan hukum Mendel pada pewarisan sifat makhluk hidup. Yang ketiga dapat mengidentifikasi pewarisan sifat yang ada pada manusia. Dan yang keempat dapat mengidentifikasi karakteristik anggota keluarga untuk menemukan hukum pewarisan sifat. Dan yang terakhir dapat membuat poster hasil penelusuran informasi terkait tanaman hasil pemulihan. Nah, kalian apakah mengenal Gregor Mendel? Nah, Gregor Mendel adalah bapak genetika. Beliaulah yang menemukan hukum Mendel. Nah, ilmu yang mempelajari bagaimana sifat atau ciri orang tua atau induk diwariskan kepada keturunannya disebut dengan genetika. Penelitian pertama kali tentang penurunan sifat dilakukan oleh Gregor Mendel. Nah, Mendel menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitiannya. Nah, berikut adalah istilah dalam pewarisan sifat. Yang pertama ada parental atau disebut juga orang tua. Lalu yang kedua ada filial atau F, artinya keturunan. F1 atau keturunan pertama, anak. F2 untuk keturunan kedua atau cucu. Lalu ada genotip. Genotip adalah sifat-sifat menurun yang tidak nampak dari luar, disimbolkan dengan pasangan huruf. Contohnya A besar, dan A kecil. A besar, B besar, dan A besar, A kecil, B besar. Lalu yang keempat ada fenotip, adalah sifat menurun yang tampak dari luar. Contohnya buah besar, buah kecil, rasa manis, rasa asam, dan batang tinggi. Lalu ada gamet. Gamet adalah sel kelamin yang berasal dari genotip. Contohnya ada genotip A besar, A kecil, gametnya adalah A besar dan A kecil. Nah, sifat dominan adalah sifat-sifat gen yang selalu nampak atau muncul disimbolkan dengan huruf besar. Contohnya seperti A besar, B besar, dan C besar. Lalu berikutnya ada sifat resesif, adalah sifat-sifat gen yang tidak terlalu nampak. Baru muncul apabila bersama-sama dengan gen resesif lain yang biasanya disimbolkan dengan huruf kecil. Contohnya A kecil, B kecil, C kecil, dan C kecil. Lalu yang berikutnya ada sifat intermediate, adalah sifat keturunan yang mempunyai ciri perpaduan antara kedua induknya. Lalu ada homozigot, adalah pasangan gen yang sifatnya sama. Contohnya A besar, A kecil, B besar, dan B kecil, begitu seterusnya. Lalu ada heterozigot, adalah pasangan gen yang tidak sama. Contohnya A besar, A kecil, B kecil, C kecil. Lalu ada alel, yaitu anggota dari sepasang gen. Misalnya R besar untuk gen mempunyai arti bunga mewarna merah, dan R kecil untuk bunga warna putih. R besar dan R kecil satu sama lain merupakan alel. Nah, yang pertama ada hukum Mendel 1 atau hukum pemisahan secara bebas atau segregasi, yang berbunyi bahwa pada pembentukan gamet, dua gen yang berpasangan akan dipisahkan ke dalam dua sel atau gamet secara bebas. Berikutnya ada hukum Mendel 2 atau hukum berpasangan secara bebas, berbunyi bahwa pada pembentukan diri dari suatu pasangan akan secara bebas berkelompok dengan gen-gen lain yang berasal dari pasangan lain. Nah, berikut ini merupakan hasil percobaan yang telah dilakukan oleh Mendel terhadap berbagai sifat beda varietas kacang ercis. Di sini genotip bulat atau B besar, dan mengkerut untuk B kecil, kuning untuk K besar, dan hijau untuk K kecil. Bentuk polong rata untuk R besar, dan berlekuk-lekuk untuk R kecil. Warna polong hijau yang bersifat K besar, dan kuning untuk K kecil. Warna bunga
ungu untuk U besar dan putih untuk U kecil. Nah, macam-macam persilangan ada dua. Yang pertama ada monohibrid, yaitu menyilangkan aircis dengan satu karakter yang berbeda, dan dihibrid, yaitu menyilangkan aircis dengan dua karakter yang berbeda. Nah, berikutnya kita akan membahas persilangan monohibrid terlebih dahulu. Nah, di sini diketahui disilangkan gen induk jantan atau bunga ungu dituliskan dengan U besar, dan gen induk betina dituliskan U kecil berwarna putih. Di sini kita akan membuat bagan tabel Punnett square persilangan monohibrid dominan resesif. Untuk parental diketahui bunga ungu dan bunga putih. Bunga ungu untuk yang jantan dan bunga putih untuk induk betina. Genotipnya untuk bunga jantan U besar dan genotip bunga putih U kecil. Lalu untuk gametnya dapat ditentukan dengan membuat tabel seperti berikut. Dan filial 1 ditemukan U besar U kecil sebanyak 4. Berdasarkan hukum bebas Mendel, gen akan terpisah secara bebas pada saat pembentukan gamet. Gen U besar berpisah menjadi U besar dan U besar, dalam artian dipisah. Kemudian pasangan gen U kecil akan berpisah juga. Nah, lanjutannya P2 F1 bunga ungu dan bunga ungu, genotipnya sama yaitu U besar dan U kecil. Lalu untuk gametnya dapat dituliskan seperti tabel berikut. Nah, untuk filial 2-nya ditemukan U besar U besar, U besar U kecil sebanyak 2, dan U kecil. Perbandingan genotipnya U besar dibanding U besar U kecil dibanding U kecil 1 dibanding 2 dibanding 1, dalam artian 25% dibanding 50% dibanding 25%. Perbandingan fenotip dikatakan bunga ungu dibanding bunga putih sebanyak 3:1 atau 75% dibanding 25%. Berikutnya kita akan lanjut membuat bagan terkait persilangan monohibrid intermediate. Di sini diketahui P1 kelinci hitam dan kelinci putih. Genotipnya untuk kelinci hitam H besar dan kelinci putih H kecil. Filial 1 H besar H kecil atau abu-abu. P2-nya H besar H kecil abu-abu dan H besar H kecil abu-abu, seperti pada rumus yang sebelumnya. Lalu di sini kita membuat tabel untuk mengetahui gametnya. Setelah mengetahui gamet secara seluruh, ditemukan filial 2-nya yaitu H besar H kecil sebanyak 2 dan H kecil. Perbandingan F2-nya, perbandingan genotip H besar dibanding H besar H kecil dan H kecil yaitu sebanyak 1 dibanding 2 dibanding 1, atau 25% dibanding 50% dibanding 25%. Nah, berikutnya kita mempelajari persilangan dihibrid. Apa sih persilangan dihibrid itu? Nah, persilangan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat yang berbeda. Setelah melakukan persilangan pada bunga kapri yang berwarna ungu dan putih, selanjutnya Mendel mengawinkan dua kacang kapri yang memiliki dua sifat yang berbeda. Nah, berikut merupakan contoh persilangan antara kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning dengan pasangannya berbiji kisut dan berwarna hijau. Di sini parental 1 B besar K besar untuk yang berwarna kuning dan berbentuk bulat, dan B kecil K kecil untuk berbiji kisut dan berwarna hijau. Gametnya B besar K besar untuk biji bulat berwarna kuning dan B kecil K kecil untuk berbiji kisut berwarna hijau. Filial F1 ditemukan B besar K kecil. Lalu parental P2 B besar K kecil dan B besar K kecil. Untuk menentukan gametnya sama seperti rumus sebelumnya, dibuat bagan seperti itu. Setelah itu dapat diketahui filial F2 yang ditemukan bahwa bulat kuning sebanyak 9, bulat hijau sebanyak 3, kisut kuning berwarna sebanyak 3, dan kisut hijau sebanyak 1. Nah, hasil persilangan kacang kapri berbiji bulat berwarna kuning sebanyak 12 buah, berbiji bulat berwarna hijau sebanyak 3 buah, berbiji kisut berwarna kuning
sebanyak 3 buah dan berbiji kisut berwarna hijau sebanyak 1 buah. Perbandingan fenotip bulat kuning, kisut kuning, bulat hijau, dan kisut hijau sebanyak 9 dibanding 3 banding 1. Berikutnya kita memasuki pewarisan sifat pada manusia. Nah, di sini diketahui ayah karier R besar R kecil dan ibu karier R besar R kecil memiliki satu anak normal, yaitu R besar, dua anak karier R besar R kecil, dan satu anak sakit, yaitu R kecil. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar bentuk tumbuhnya rambut pada dahi, tumbuh melingkar biasa atau melengkung, dan tumbuh seperti huruf V. Nah, tumbuhnya rambut seperti huruf V dikontrol oleh gen W besar, artinya dominan, sehingga autosomnya bersifat W besar atau W besar W kecil. Sedangkan orang yang pertumbuhan rambutnya melengkung memiliki gen W kecil. Nah, lalu ada tipe perlekatan cuping telinga. Ada dua, yaitu melekat dan terpisah. Tipe perlekatan cuping telinga terpisah dikontrol oleh gen G besar, dan cuping telinga yang melekat oleh gen G kecil. Orang yang memiliki gen G besar, yaitu tipe perlekatan cuping telinganya terpisah, dan yang memiliki gen G kecil, tipe perlekatan cupingnya melekat. Lalu bentuk rambut dikode oleh gen C besar, mengkode rambut keriting, dan S kecil mengkode rambut lurus, merupakan kasus dominansi tidak sempurna. Artinya, jika orang memiliki gen C besar dan S kecil, rambutnya merupakan campuran keduanya atau berombak. Orang berambut keriting, genotipnya C besar, dan orang berambut berombak, genotipnya C besar S kecil, dan berambut lurus, genotipnya S kecil. Sekian penjelasan dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.